Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan diambilkan kembali. Mbak, ini sampah tolong diambil dulu, Mbak. Ya, itu bangku yang di belakang geserkan aja. Jangan di tengah gitu. Oke. Udah istirahatnya? Siap belajar? Siap. Oke, gak ada sampah lagi di bawah bangku? Tidak. Oke. Kalau siap belajar, pasang matanya, pasang telinganya, perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai proses pembelajaran, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat hari ini? Semangat. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau semuanya sehat kita absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Kekurangannya sakit atau Izin. Kelas D, siapa namanya? Laisa Bina. Iza Aulia. Iza Aulia. Laisa Sana. Terus? Yasin. Yasia. Oke. Zahra Aulia. Izin Otbon. Di minggu sebelumnya ataupun pertemuan sebelum pertemuan ini kita sudah membahas tentang apa? Kita fokuskan kepada sejarah penurunan Al-Quran. Sejarah penurunan Al-Quran kemarin bisa juga disebut dengan apa? Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana juga ada 3 tingkatan nih, ada 3 fase penurunan Al-Quran. Yang pertama, gimana? Secara utuh ke lauh mahfuz. Lalu Al-Quran yang utuh di lauh mahfuz tadi diturunkan kembali ke langit dunia yang dinamakan Baitul Ramadan. Lalu fase ketiganya atau tahap ketiga itu secara mutawatir kan. Kalau yang dari lauh mahfuz dan Baitul Izzah tadi kan diturunkan secara keseluruhan tuh. Lalu saat di Baitul Izzah diturunkan kepada bumi itu baru diturunkan secara berangsur-angsur atau Mutawatir. kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Tempat pertama kali Al-Quran diturunkan di mana? Gua Surat apa yang pertama kali turun? Oke. Itu sudah jelas ya, itu pertemuan kita sebelumnya dan alhamdulillah kalian juga sudah paham gitu. Dan hari ini kita melanjutkan materi dari kemarin, yang dari materi kita kemarin gitu, tentang sejarah penulisan Al-Quran. Itu adalah materi dan fokus kita hari ini. Adapun tujuan atau capaian pembelajaran kita hari ini untuk agar kita bisa menghayati dan mengimani bagaimana sih sejarah dari penulisan Al-Quran tersebut, serta nantinya kita akan sama-sama menganalisa bagaimana sejarah penurunan ataupun penulisan Al-Quran tersebut gitu. Oke, sebelumnya udah punya catatan kan? Semua? Oke, saya tanya dulu. Al-Quran selesai dibukukan atau selesai ditulis pada zaman siapa? Zaman siapa selesai ditulis dan selesai dikumpulkan? Zaman Utsman. Zaman Khalifah Utsman bin Affan, betul. Tapi sebelum sampai di zaman Utsman bin Affan itu, beliau si Al-Quran ini melewati 3 fase atau 3 tahapan pengumpulan dan penulisan. Fase yang pertama apa? Zaman Nabi. Yang kedua? Zaman Oke, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak zaman Nabi itu bagaimana sih pengumpulan
dan penulisan Al-Quran? Ada yang berani menjelaskan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke materi aja karena ini memang fokus bahasan kita hari ini. Perhatikan ke depan. Sejarah penulisan Al-Quran. Oke. Al-Quran ini seperti yang kata teman-teman tadi, Al-Quran selesai dikumpulkan dan selesai ditulis itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi sebelum itu, Al-Quran ini mengalami pengumpulan dan penulisan melewati 3 fase, yaitu 3 fase zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, dan zaman sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama yang kita bahas adalah zaman Nabi. Di zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad ini, tulisan itu belum terlalu dicanangkan gitu. Karena pada para sahabat juga memiliki dan mendominasi hafalan yang sangat tinggi. Jadi pada intinya di zaman di zaman Nabi ini tulisan itu belum terlalu difokuskan gitu. Karena pada zaman dahulu sahabat itu memiliki daya ingat dan daya hafal itu yang sangat tinggi gitu. Tapi memang ada beberapa sahabat yang menuliskan kembali ayat Al-Quran tersebut. Misalnya nih, terdapat sahabat yang mendengarkan satu ayat dari Nabi Muhammad, beliau langsung menghafalnya dan menuliskannya. Namun pada zaman Nabi itu media penulisan itu masih sangat sederhana. Mereka menulisnya di mana? Di pelepah kurma, Di permukaan batu kandar, permukaan kulit, batu cadas, ataupun di tulang belikat unta. Ini adalah bagaimana sistem pengumpulan dan penulisan pada zaman Nabi. Jadi pada intinya belum ada ya niatan di sini untuk mengumpulkan mushaf-mushaf itu dalam satu buku gitu kan, satu bacaan saja. Oke, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, lalu dibaiatlah khalifah pertama kita. Siapa? Abu Bakar. Itu adalah sebagai khalifah pertama kita atau khalifah umat Islam. Di zaman Abu Bakar ini berbeda nih dengan zaman Nabi Muhammad yang tadi. Di zaman Nabi Muhammad tadi, hafalan atau tulisan yang lebih dominan? Karena daya ingat para sahabat tadi tinggi dan kuat gitu kan. Namun pada zaman Abu Bakar, para penghafal tadi, para sahabat yang memiliki hafalan yang bagus tadi sudah banyak gugur di perang. Jalan Yamama. Betul, sudah banyak berguguran di perang Yamama. Salah satunya adalah Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah gitu. Melihat kondisi ini, melihat kekacauan ini, Umar bin Khattab mengkhawatirkan bagaimana sih regenerasi penghafal Quran seterusnya gitu kan. Karena penghafal kita sudah banyak berguguran, penghafal kita sudah banyak yang wafat. Sedangkan yang media yang sederhana tadi, di buah kurma, di potongan kulit, di batu, di tulang, itu tuh sudah banyak yang hilang. Bahkan sudah banyak yang tercecer. Dengan adanya masalah ini, Umar bin Khattab saat itu memberikan saran, memberikan ide, memberikan pendapat kepada Abu Bakar selaku khalifah saat itu. Bagaimana jika kita mengumpulkan semua mushaf yang tercecer itu dan mengumpulkannya menjadi satu mushaf gitu kan. Namun ajakan ini atau tawaran ini pada awalnya ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar. Alasannya apa? Alasannya apa di catatan kalian? Karena Abu Bakar takut berdosa. Bukan tanpa alasan Abu Bakar ini takut berdosa, karena Abu Bakar merasa itu adalah sebuah keputusan yang besar dan sebuah keputusan yang tidak main-main gitu kan akibatnya. Di zaman Nabi saja, di zaman Rasulullah kita saja tidak ada dibukukannya Al-Quran. Jadi dia takut jika di zamannya itu dibukukan Al-Quran malah melanggar norma-norma agama seperti itu. Itulah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar ini menolak ajakan ataupun pendapat Umar bin Khattab. Namun melihat kondisi saat itu yang sangat kacau, Umar bin Khattab pun terus memberikan bujukan kepada Abu Bakar. Dan alhamdulillah Abu Bakar pun setuju untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali mushaf yang tercecer itu menjadi satu buku saja. Lalu dipanggilnya lah penulis siapa? Zaid bin Thabit, penulis untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali mushaf-mushaf yang tercecer itu. Setelah pengumpulan dan penulisan selesai, mushaf yang jadi pun itu diberikan lagi kepada Khalifah Abu Bakar dan dipegangnya, disimpannya hingga ia wafat. Sewafatnya Abu Bakar dipegang lagi oleh khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah wafatnya khalifah Umar bin Khattab, yaitu turun kepada anaknya, yaitu Hafsah binti Umar. Oke.
Hafsah binti Umar. Setelah 3 hari peninggalannya Khalifah Umar bin Khattab ini, lalu dibaiatlah Utsman bin Affan yang bertepatan pada 24 Hijriah. Oke, bentar. Utsman bin Affan bertepatan pada tanggal berapa tadi? 24 Hijriah. Jadi 3 hari setelah Umar itu wafat, langsung dibaiatlah lagi sahabat Nabi Utsman bin Affan itu, gitu kan. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, wilayah Islam sangat makmur saat itu. Wilayah Islam tersebar luas di Syam, di Irak, dan wilayah-wilayah hampiran mereka, gitu kan. Di wilayah-wilayah sekitar itu menjadi wilayah Islam, gitu. Namun seluas itu negara Islam menimbulkan masalah di sini rupanya tentang bacaan Al-Quran. Semakin luas negara Islam berarti kan semakin luas juga pemeluk agama Islam yang baru, gitu kan. Nah, jadi pemeluk agama Islam yang baru ini nggak mungkin kan dia langsung ke Arab belajar dengan para sahabat yang di Arab untuk mengaji, gitu. Jadi para pemeluk agama Islam yang baru di wilayah-wilayah tersebut itu belajar dengan sahabat Nabi yang tinggal di daerah mereka, gitu. Contohnya orang-orang Syam itu belajar membaca Al-Quran dengan qiraat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang di sebelah Irak, di wilayah Irak, mereka belajar membaca Al-Quran dengan qiraat Abdullah bin Mas'ad radhiyallahu anhu. Dan wilayah selain Syam dan selain Irak itu mereka belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan qiraat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi berbeda-beda kan qiraat mereka, jadi cara bacaan mereka juga berbeda-beda, gitu. Dan masalahnya teknologi informasi dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang kan dalam satu kali klik aja udah tersebar informasi kemana-mana, gitu kan, apa yang ingin kita sampaikan. Tapi zaman dulu itu berbeda. Mereka hanya mengetahui informasi itu lewat musafir. Apa musafir? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, disinilah cikal bakal fitnah dan perpecahan baru-baru mulai akan terjadi. Misalnya, orang Syam bermusafir ke negeri Irak lalu kembali ke negeri Syam. Dia mengatakan orang Irak itu membaca Al-Qurannya begini loh, mereka kalau baca ini begini loh, gitu. Gitu juga sebaliknya, orang Irak yang bermusafir ke Syam kembali lagi ke daerahnya juga memiliki perbedaan tersebut, gitu. Kok aneh ya mereka baca Al-Qurannya begini, gitu. Tapi kan mereka orang-orang awam, gitu. Jadi lebih parahnya orang-orang awam yang di daerah-daerah Islam yang kecil-kecil itu hanya membenarkan bacaan yang mereka ketahui, gitu. Dan dalam satu riwayat mereka bahkan saling mengkafirkan. Orang Syam mengkafirkan qiraatnya orang Irak, orang Irak mengkafirkan qiraatnya orang Syam, gitu. Padahal semua qiraat itu memiliki riwayatnya masing-masing dari Rasulullah. Nah, melihat kekacauan ini, melihat masalah yang timbul akibat perbedaan bacaan ini, membuat Utsman bin Affan sebagai khalifah kita atau pemimpin kita membuat suatu keputusan yang tegas dan sangat bijaksana. Beliau memberikan keputusan bahwa kumpulkan semua mushaf yang berbeda itu, kita samakan tulisannya, kita samakan bacaannya, sehingga umat Islam itu bisa menyatu dalam satu mushaf saja, seperti itu. Tergambar nggak gimana kekisruhan di zaman dulu nih? Di zaman dulu tergambar kan ya? Oke, jangan jauh-jauh deh, itu kan bukan di zaman kita. Di Indonesia sendiri, pada saat Isra Miraj, itu kan disiarkan langsung dari Istana Negara, gitu. Salah satu korinya itu membaca surah Al-Alaq atau surah Al-Anfal, gitu kan, menggunakan qiraat langgam Jawa. Dan itu menuai banyak sekali kontroversi, pro dan kontra berdatangan. Tapi kan alhamdulillahnya sekarang teknologi informasi kita sudah mulai canggih ya, tidak seperti zaman dahulu. Jadi setelah kontroversi itu terjadi dan pro kontra berdatangan, para ulama kita pun langsung mengambil tindakan tegas, gitu, langsung mengatakan bahwa bacaan Al-Quran dengan qiraat langgam Jawa itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan karena itu melanggar kaidah-kaidah bacaan Al-Quran, sehingga fitnah dan salah paham itu pun clear saat itu, selesai pada saat itu, gitu. Nah, jadi apa tadi keputusan Utsman bin Affan? Untuk mengumpulkan dan menyamakan mushaf itu dalam satu mushaf saja. Lalu dipanggilnya lah. Nah, di zaman Abu Bakar tadi dipanggil siapa untuk menulis? Pada zaman Utsman, Zaid bin Sabit juga dipanggil nih. Zaid bin Sabit itu dari kaum Ansor ternyata.
Dipanggilnya lagi Zaid bin Sabit dari kaum Ansor, dan 5 orangnya lagi dari kaum Quraisy. Dari kaum Quraisy seperti itu. Di tengah-tengah penulisan, di tengah-tengah lagi nulis nih, terjadi masalah perbedaan pendapat. Di tengah-tengah perbedaan pendapat tersebut, Utsman bin Affan mengeluarkan statement. Beliau berkata, apabila kalian mendapati bacaan kalian berbeda dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dan bacalah bacaan tersebut dengan dialek atau qiraat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Oke, kita contohkan. Ini bacanya apa? Ini adalah salah satu contoh bahwa kita sampai sekarang manusia-manusia akhir zaman membaca Al-Quran itu dengan dialek Quraisy. Kalian tadi bacanya apa tadi? At-tabut gitu. Oke. Itu adalah pendapat 5 orang Quraisy tadi yang kita baca sampai saat ini. Berarti kita menggunakan dialek Quraisy. Si Zaid bin Sabit tadi kan orang Ansor. Dia membaca ini at-tabut gitu. Jadi tentang pendapat ini yang berbeda, makanya tadi statement Utsman bin Affan apa? Jika kita berbeda dengan membacanya dengan Zaid bin Sabit, maka kita bacalah dengan qiraat orang Quraisy. Seperti itu. Setelah pengumpulan selesai, setelah penulisan selesai, Zaid bin Sabit dan teman-temannya pun memperbanyak tuh hasil tulisan mereka dan dikirim ke seluruh wilayah Islam. Dan Utsman bin Affan pun mengeluarkan perintah yang sangat bagus pada saat itu untuk membakar semua mushaf kecuali mushaf yang dibuat oleh Zaid bin Sabit dan teman-temannya begitu. Jadi kebijakan itulah yang sampai saat ini kita rasakan bahwa kita memiliki kitab suci yang sama, kita memiliki bacaan yang sama, tulisan yang sama, harokat yang sama gitu, berkat kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Oke, itu adalah 3 tahapan atau 3 fase dari sejarah penulisan Al-Quran. Tergambar nggak di otaknya? Tergambar. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita ngomong-ngomong soal Al-Quran. Di Indonesia sendiri banyak fakta unik tentang Al-Quran. Ada Al-Quran tertua, ada yang terbesar, dan ada pun yang terkecil. Nih. Ini adalah Al-Quran tertua di Indonesia. Umurnya hampir 1000 tahun. Al-Quran ini kalau ditulis pakai kertas, umur 1000 tahun udah hancur. Ini ditulis pakai kulit, di kulit gitu. Media penulisannya di kulit. Dan media Al-Quran tertua ini ditemukan di Indonesia Timur, yaitu di Maluku Utara. Ya, di Maluku Utara. Dan fantastisnya nih, Al-Quran tertua Indonesia ini pernah ditawar orang Mesir. Dan kalian tahu dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 190 miliar. Tapi dikasih nggak? Enggak dijual. Ya, tapi nggak dijual oleh keluarga yang punya Al-Quran tertua ini. Kata beliau itu memang mandat dari leluhurnya ini tetap dijaga gitu. Oke, ini adalah Al-Quran terbesar. Pernah kesini? Belum. Ini punya provinsi tetangga, terletak di Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Gandus. Gimana? Gandus. Ini kan dari bawah nih, sampai atas sana kurang lebih 15 meter. Dan dipahat. Itu medianya kayu-kayu asli dan dipahat dan dicat dengan tinta berwarna emas. Dan kalian tahu fantastisnya walaupun besar-besar gitu, mereka 30 juz full menuliskan itu. Iya, dan ini juga adalah tidak hanya Al-Quran terbesar di Indonesia, tapi digadang-gadangkan sebagai Al-Quran terbesar se-Asia Tenggara, milik provinsi tetangga kita. Baik, antonim terbesar apa? Terkecil. Al-Quran terkecil. Zah, kami juga punya, Zah, kayak gantungan kunci gitu kan. Tapi beda, ini memang ditulis gitu kan, memang ditulis nggak dicetak gitu. Ini ukurannya hanya 10 mm kali 10 mm. Nah, sekecil apa tuh? 10 mm kali 10 mm. Oke. Ini ditulis dan dimiliki oleh Pangeran Wijaya Kusuma. Pernah dengar atau asing? Pernah. Kalau Pangeran Wijaya Kusuma kalau pernah? Enggak tahu, cuma pernah dengar. Oke, asli neneknya kalian tahu deh.
2 gitu. Batas ini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk menggali informasi lagi, untuk menggali pengetahuan kita lagi, Al-Quran wajib kita imani? Wajib. Tapi jangan lupa, pelajaran kita kemarin ada 3 lagi Al-Quran yang wajib kita imani. Kitab yang wajib kita imani. Apa yang pertama? Penerimanya. Tahu kalau diampar-ampar pisah? Tahu. Oke, boleh Ustazah minta tepuk tangannya? Boleh. Kita bernyanyi bersama? Oke. 1, 2, 3. Kitab Allah itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Mari kita hafalkan supaya kita beriman. Oke. Itu adalah sekilas mengingat kembali pembelajaran kita yang lalu-lalu, ya kan? Oke. Udah paham gimana materinya? Insyaallah. Udah dibaca-baca kan dari kemarin catatannya? Sudah. Seperti biasa, setiap pertemuan pasti ada kuis. Pasti ada kuis. Siap untuk kuis? Insyaallah. Insyaallah. Seperti biasa juga kuis dengan saya, tidak open book. Oke. Siap? Siap, oke. Kita bermain kuis dengan media domino. Pernah dengar domino? Pernah. Domino gini. Satu klip ini berisi 10 soal. Ya, berisi 10 soal. Seperti biasa, tidak akan mudah. Yang perlu kalian lakukan pertama kali, ini tenang, ini per kelompok, 1 kelompok 2 orang per bangku. Oke. Tapi itu kumpulkan seperti biasa. Yang perlu kalian lakukan saat kalian menerima ini, buka klipnya, cari kata startnya duluan. Start, mulai gitu kan. Nah, ada soalnya nih, tapi ingat kuncinya. Kalau soalnya warna kuning, berarti jawabannya juga di domino warna kuning. Kalau pertanyaannya biru, berarti jawabannya juga ada di domino warna biru. Kalau kalian bisa untuk menjawabnya, kalian bisa merangkai domino itu dari kata start sampai kata finish nantinya. Paham? Oke. Karena ini dilakukan per bangku, silakan kosongkan dulu di bangku-bangku itu karena kalian nanti mau menjejerkan domino itu dan kumpulkan catatannya. Ya paham ya kalian nih kan? Kumpulkan catatannya, asal lagi ingatannya. Klip ini sampai yang temen yang ujung sana juga dapat gitu ya. Oke, jangan lupa. Bertiga. Sendiri bertiga ya sama teman. Dapat semua? Sudah? Oke, silakan
silakan buka flipnya dan cari kata start. Mana kata start? Oke, silakan rangkai. Dilurusin aja. Ya dilurusin aja ya, sampai aja panjang. Ingat kalau pertanyaannya warna kuning berarti jawabannya juga ditulis warna kuning. Begitu juga saat itu. Ini temannya udah mau selesai ya. Finish, oke, udah finish. Diudahin aja mbak. Oke, ayo, ini udah finish. Kelompok siapa aja yang finish? Oke. Finish lah. Oke, 3 kelompok lagi yang belum finish. Oke, finish. Ayo. Belum finish. Gimana Bel? Susah? Kan kalau soalnya kuning berarti jawabannya kurang. Gimana? Kalau jawabannya itu soalnya kuning berarti salah. Bukan. Ini lah. Oke. 2 kelompok lagi untuk finish. Udah lah. Nah, 1 kelompok lagi Mbak, yang terakhir Mbak. Ayo. Oke, untuk kelompok yang sudah kirim 1 anggota kelompoknya untuk mengoreksi kelompok yang lain. 1 kelompoknya tetap di dalam kelompok sebagai saksi. Koreksi mana? Iya, bukan lagi. Jadi satunya sebagai koreksi, satunya menjadi saksi. Mana Pak? Yang tertib tinggal tukar aja. Kita jawab sama
bagaimana konsep dari sejarah penulisan Al-Quran ini, gitu kan? Oke, silakan kumpulkan lagi, tapi jangan lupa diacak. Dikumpulkan lagi dalam satu klik, tapi jangan lupa diacak. Oke, silakan mulai depan. Sekali lagi catatannya karena baik, itu adalah materi kita hari ini. Ada yang berani untuk menyimpulkan? Siapa nih? Ada yang berani untuk menyimpulkan? Boleh, sepemahaman baca. Ya, silakan. Peristiwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Tulisannya coba. turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW itu disebut malam Nuzulul-Quran. Di dalam penurunan Al-Quran terdapat beberapa dan Quran. Itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dengan ditetapkan di Lauh Mahfuz. Maka cepatlah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalunya terdapat ada dalam Quran surah Al-Mulk ayat 121 sampai 22. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia, yaitu disebut abad yang pertama Baitul Izzah berdiri pada bulan Ramadan. Lalunya pada Quran surat Al-Qur'an ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke Rasulullah secara mutawatir selama 23 tahun. Penulisan Al-Quran itu terdapat melewati 3 fase. Yang pertama zaman Nabi, yang pada zaman Nabi ini banyak lebih mendominasi hafalan daripada tulisan tulisan itu masih bercecer dengan di panglima, potongan kulit, permukaan batu ceras dan tulang berlipat muka. Kedua, pada zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar ini banyak yang meninggal akibat perannya mama penghafal Al-Quran, termasuk Salim bekas budak Abu Huzaifah. Dengan ini Umar memberi Ayo kita sibukkan bersama-sama aja untuk materi hari ini tentang sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran itu selesai digunakan dan dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan. Tetapi melewati 3 fase dulu nih, fase zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dan zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi, pengumpulan Al-Quran itu belum dicanangkan karena masih mengandalkan para hafalan para sahabat yang masih sangat kuat dan masih sangat banyak, gitu kan. Di zaman Abu Bakar itu tujuan pengumpulannya berbeda dengan tujuan pengumpulan di zaman Utsman bin Affan. Tujuan pengumpulan di zaman Abu Bakar hanya agar mushaf yang tercecer dan hilang tadi disatukan, tidak hilang lagi gitu. Sedangkan di zaman Utsman itu tujuannya untuk mempersatukan keimanan kaum muslimin dengan bacaan serta mushaf dengan satu bacaan saja gitu. Dengan menggunakan dialek apa? Jadi sampai sekarang kita sama kan di seluruh dunia ini, bagaimana bacaannya, bagaimana tulisannya, serta harakatnya, betul? Betul. Itu adalah salah satu dampak yang sangat positif dari kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami?
Bisa. Oke, jangan lupa pertemuan selanjutnya kalian baca-baca lagi. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang keautentikan ayat Al-Quran. Baca-baca lagi catatannya dan tunggulah kuis-kuis yang akan datang, gitu kan? Untuk pertemuan berikutnya. Serta ini adalah akhir dari proses pembelajaran kita. Semoga kalian mendapati ilmunya, semoga kalian paham apa yang saya maksud dan apa yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya punya pantun nih. Tapi kalian balasnya cakep gitu ya. Baik. Santri Darussalam dari berbagai wilayah. Cakep. Kalau buat acara mereka paling meriah. Cakep. Agar pembelajaran ini beramal jariah, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.